Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Rifana Adelina, dari Prodi Pendidikan IPA, Universitas Tidar. Nah, melanjuti video sebelumnya, jadi untuk pertemuan kali ini, tugasnya yaitu memvideokan blog yang telah saya buat untuk aplikasi ini. Yang kemarin kan tentang desain-desainnya. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, kalau mau buat aplikasi dari web App Inventor, kalian bisa buka webnya, kemudian login pakai akun email, terus atau akun Google, terus build projectnya. Jadi nanti bisa bikin aplikasi. Nah, sekarang saya mulai aja menjelaskan blog yang telah saya buat. Nah, di sini blog yang saya buat itu ada pada button mulai dan keluar. Nah, untuk button mulai tadi didesain itu ketika button mulainya diklik, maka saya membuka screen selanjutnya, yaitu membuka screen menu. Kemudian ketika button keluar diklik itu, nanti bakal menampilkan peringatan nih. Nah, untuk menampilkan peringatan ini kita harus, pada desainnya itu kita harus mendrag notifier ke sini dulu untuk bisa membuat suatu peringatan. Nah, ini di sini nanti peringatannya untuk button yang ini. Nah, jadi langkah-langkahnya yaitu ketika button keluar diklik, nanti notifiernya dipanggil, terus ada pesan tuh, apakah Anda yakin ingin keluar? Nah, terus ada pilihan, jika iya, tidak, seperti itu. Nah, ini ada aturannya lagi. Ketika notifiernya tadi dipencet, pilihannya itu, ketika pilihannya iya, maka di aplikasinya itu nanti kita membuat aturan ketika diklik nanti jadinya keluar aplikasi, seperti itu. Kemudian ceritanya kita mengklik button menu. Nah, ketika diklik button menu, itu kan ada banyak button di sini. Ada button home, ada button keluar, ada button SKKD, ada button peta konsep, ada button materi, LKPD, video, evaluasi, dan pengembang. Nah, bloknya yaitu untuk button yang keluar itu, pembuatan bloknya itu masih sama seperti yang tadi di screen pertama, yaitu keluar, call notifier. Sama persis dengan sebelumnya. Nah, kalau untuk button-button yang tadi telah saya sebutkan, misalnya saya klik button SKKD, nanti perintahnya itu akan muncul ke screen SKKD yang telah saya buat. Begitu pula dengan button peta konsep, button pengembangan, button materi, LKPD, evaluasi. Nah, itu nanti bakal ketika buttonnya diklik, bakal muncul ke screen selanjutnya atau screen sesuai dengan penamaan button tersebut. Nah, berbeda dengan ketika saya atau kalian yang menggunakan aplikasi
yang telah saya buat, ketika kalian mengklik button video pendukung, itu saya membuat set activity starter. Nah, saya memasukkan activity starter dulu di bagian desain. Nih, activity starter. Kemudian, activity starter tersebut kita set. Setnya yaitu set action. Actionnya itu Android Intent Action View untuk memperlihatkan nih nanti. Terus, kemudian set lagi activity starternya untuk menuju ke data URL. Nih, data YouTube, link YouTube yang akan saya gunakan sebagai video pendukung. Nah, habis itu, ketika sudah di-set, ketika diklik, maka akan di-call activity starternya. Maka akan mulai menuju pada link yang saya cantumkan. Nanti akan membuka ke YouTube. Seperti itu. Nah, ini untuk home juga sama seperti button-button lainnya. Ketika saya klik home, nanti maka akan kembali ke screen 1, yang mana screen awal. Seperti itu. Nah, kemudian jika saya klik SKKD. Nah, ketika saya klik SKKD juga masih sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Yaitu ketika menu diklik, nah, ketika menu diklik, maka akan kembali ke menu. Kemudian untuk button keluarnya juga masih sama seperti tadi pembuatannya. Kemudian untuk screen peta konsep masih sama seperti sebelumnya. Kita buat logic ketika menu dipencet, nanti kembali ke menu. Ketika keluar, nanti ada notifiernya. Kemudian materi seperti SKKD dan peta konsep. Di LKPD juga masih sama bloknya dengan yang sebelumnya, yaitu materi, screen SKKD, kemudian screen peta konsep, itu masih sama pembuatan bloknya. Nah, kemudian itu di pengembangan juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, yang berbeda itu di evaluasi. Nah, yang berbeda itu ada di screen evaluasi. Pembuatan screen evaluasi ini banyak pembuatan bloknya karena ini kan untuk pembuatan soal pilihan ganda. Nah, ini untuk yang button menu dan keluar itu masih sama seperti sebelumnya. Ketika menu diklik, nanti akan membuka menu. Ketika keluar diklik, nanti ada notifiernya. Nah, untuk membuat soal di evaluasi ini, kita harus membuat initial global atau global variabelnya dulu nih. Nah, di sini yang saya buat yaitu initial global soal, option A, kemudian ada option B, kemudian option C, option D, dan jawaban. Nah, ini pada saat pembuatannya kita make a list atau membuat list seberapa banyak soal kita. Di sini soal saya ada 10.
Berarti nanti option A, option B, option C, option D, dan jawabannya juga sudah pasti ada 10. Ketika sudah selesai membuat global variabelnya, maka yang dilakukan yaitu membuat ini. Ketika evaluasi, kan ini ketika dibuka nih, nanti yang dilakuin yaitu memanggil soal. Nah, habis itu kita membuat blok pengaturan panggil soalnya. Jadi kan di halaman desain ada button-button dan label. Nah, untuk label soalnya itu saya setnya ketika label dimunculin berarti nanti ada global soalnya dan global index. Nah, global index nih dari mana? Global index ini dibuat dari kita membuat initial global index-nya dulu, yaitu 1. Mengapa 1? Karena urutan dari variabel globalnya ini dari sini nih. Dari sini itu 1, 2, 3, sampai seterusnya sampai 10. Maka dari itu saya menulis initial global index-nya itu 1. Nah, begitu pula dengan button A, button B, button C, dan button D. Itu button-button itu ketika diklik akan munculkan option dari global option A, option B, option C, option D, seperti itu. Nah, untuk mengetahui skornya benar atau salah ketika button-button jawaban itu diklik, bagaimana caranya? Nah, itu pengaturan bloknya itu seperti ini. Jadi, ketika button A diklik, atau button B, button C, atau button D, itu sama saja. Saya akan menjelaskan dari button A-nya saja, karena sama semua. Yang berbeda adalah bagian ininya, penulisan jawaban dari button apa, seperti itu. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita membuat pengaturan ketika button A diklik. Nah, jika jawabannya, kita membuat jawabannya. Ini global jawabannya kan diambil dari global variabel A yang dimunculin. Nah, kemudian ini initial global score to 0. Saya buat initial global score to 0 karena jadi ketika soal belum dijawab itu nilainya adalah 0 atau skornya adalah 0. Nah, di sini saya men-set global skornya yaitu ketika dia benar menjawabnya atau ketika button A merupakan jawaban dari pertanyaannya, maka nilainya akan bertambah 10. Tetapi, jika button A itu bukan jawabannya, maka nilainya itu 0 atau tidak dapat nilai, seperti itu. Nah, untuk ini apa? Ini merupakan blok mengetahui berapa soalnya. Nah, jika soal-soal yang sudah dijawab adalah sudah bernilai 10, maka nanti akan membuka screen selanjutnya, yaitu screen score, dan nilainya nanti akan muncul di screen score. Nah, tapi jika soal yang dijawab itu belum 10, maka akan bertambah 1 sampai jawaban-jawaban soalnya sampai 10. Nah, kemudian ini dipanggil soal. Nah, begitupun untuk
button B, C, dan D. Kemudian untuk blok di skor, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hasil dari jawaban di screen evaluasi akan muncul di skor. Nah, ini untuk pembuatan blok menu dan keluar itu masih sama seperti tadi. Yang berbeda hanya ini, ketika skor inisialis atau dibuka, maka nanti akan muncul. Nah, di situ kan saya pada desainnya saya membuat label di situ. Nah, labelnya itu nanti akan muncul teks, yang mana teksnya adalah selamat ya, nilai kamu adalah. Misalnya pengguna aplikasi itu menjawab semua dengan benar, maka nanti tulisannya yaitu selamat ya, nilai kamu adalah 100 dengan angka 100 itu didapat dari get start value yang sebelumnya ada di screen evaluasi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.